Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hisnul Arif dari Forum News Network. Banyak cerita yang menarik di balik manuver dari DPR yang ingin mengamputasi keputusan dari Mahkamah Konstitusi itu. Ternyata ini belakangan terungkap bahwa Presiden Jokowi atau istana ini kebobolan dalam soal putusan Mahkamah Konstitusi ini. Mungkin mereka menganggap selama ini Mahkamah Konstitusi itu sudah bisa dikendalikan sepenuhnya begitu, dan tidak akan ada lagi putusan yang bisa menghambat ambisi dari Presiden Jokowi dan keluarganya untuk melanjutkan kekuasaan melalui politik dinasti. Tapi ternyata di akhir-akhir masa jabatannya Pak Jokowi, ini Mahkamah Konstitusi itu pulih kembali akal sehatnya dan membuat 2 putusan yang rupanya sangat mengejutkan bagi istana dan yang kemudian muncullah manuver untuk mengamputasi itu, tetapi rupanya langkah Jokowi ini dibaca oleh publik dan kemudian mengundang kemarahan publik, dan akhirnya setelah gedung MPR, DPR itu dikepung, DPR itu membatalkan rapat paripurna pengesahan dari rancangan undang-undang pilkada menjadi undang-undang pilkada, yang artinya kalau undang-undang itu disahkan, ya berarti putusan dari Mahkamah Konstitusi itu tidak berlaku lagi, kecuali kalau kemudian diajukan lagi gugatan judicial review. Dari mana saya bisa menyimpulkan ini? Ini ada satu fakta yang menarik karena hari ini saya membaca di kompas.com bahwa Humas dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juyamto, itu menyampaikan berita yang cukup mengejutkan bahwa ternyata Kaisang Pangarep itu sudah mengurus surat kelengkapan untuk administrasi maju ke pilkada di Jawa Tengah sebagai wakil gubernur di Jawa Tengah. Apa sih surat-suratnya itu? Surat-suratnya itu dari surat keterangan tidak pernah dipidana, kedua itu hak politiknya sedang tidak dicabut, dan yang ketiga tidak sedang punya utang piutang, ya sengketa berupa utang piutang. Nah, menariknya ternyata surat itu diurus oleh Kaisang. Tidak ada penjelasan apakah Kaisang sendiri yang mengurus atau utusannya. Tapi saya menduga keras ini utusannya itu diurus pada tanggal 20 Agustus. Anda tentu masih ingat bagaimana tanggal 20 Agustus itu kan ada peristiwa yang mengejutkan itu, yakni adanya putusan nomor 60 dan 70 dari Mahkamah Konstitusi. Ini kemudian surat-surat itu, kata Juyamto, itu juga langsung diterbitkan pada tanggal 20 itu juga. Saya nggak tahu apakah memang prosedurnya seperti itu, pengurusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu sangat cepat karena diurus hari itu dan terbit hari itu juga, atau karena yang mengurus surat menyurat ini, atau bukan surat menyurat ya, surat keterangan ini adalah anak Raja Jawa. Salah saya nyebut ini gara-gara Bahlil. Maksudnya anak Presiden Jokowi, begitu ya. Ini berarti kalau kemudian Kaisang itu masih mengurus surat pada hari itu, pada hari yang bersamaan dengan ketika Mahkamah Konstitusi itu memutuskan putusan, 2 putusan penting itu, ya berarti Kaisang tidak tahu menahu bahwa sudah ada putusan itu. Kenapa? Karena 2 putusan itu saya review kembali, ada 2 putusan penting yang dilahirkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 kemarin. Pertama, putusan nomor 60 ini berkaitan dengan ambang batas partai-partai politik untuk mengajukan calon pada pilkada, ya. Dan putusan ini merevisi ambang batas minimal 20% kursi atau total 25% dari suara yang sah yang diperoleh partai-partai politik atau gabungan partai politik itu bisa mengajukan calon sendiri. Nah, melalui putusan nomor 60 itu kan kemudian diubah bahwa kita ambil contohnya sajalah Jakarta itu tidak lagi berlaku seperti itu ambang batas 20% atau 25% suara tadi, karena diubah untuk Jakarta itu cukup hanya 7,5% dari suara. Tidak ada ketentuan kursinya juga begitu. Artinya apa? Putusan ini berdampak pada PDIP yang tadinya itu tidak bisa ikut pilkada karena dia hanya memperoleh 14% kursi atau total jumlah kursinya 15 kursi dari 106 kursi yang ada di DPRD Jakarta, tidak bisa mengajukan ini karena nggak dapat partner koalisi. Semua partai itu sudah diborong oleh Koalisi Indonesia Maju Plus. Itu Koalisi Indonesia Maju Plus itu kan isinya terdiri dari partai koalisi Indonesia Maju
plus kemudian partai koalisi perubahan, itu semua total 3 partai, PKS, Nasdem, dan PKB, plus 2 partner koalisi dari PDIP, yakni P3 dan Perindo, karena masing-masing ini mendapat 1 kursi, dan juga ada di situ kemudian ada partai yang non parlemen lainnya seperti PSI yang punya 8 kursi, dan juga partai-partai yang tidak punya kursi baik di DPRD Jakarta maupun di DPR RI. Nah, jadi sebelum dengan aturan yang lama itu sebenarnya skenario dari Jokowi dan Koalisi Indonesia Maju Plus itu berhasil. Satu, menghadang Anies Baswedan, ini yang penting buat Pak Jokowi, karena berkaitan Anies Baswedan nantinya ini kalau terpilih jadi gubernur, bisa maju dan terpilih, peluangnya terpilih ini sangat besar di Jakarta, akan menjadi batu sandungan yang sangat besar bagi Gibran kalau dia nanti akan maju pada Pilpres 2029. Itu putusan nomor 60. Ini yang mengajukan, ini yang menarik, itu adalah Partai Buruh dan Partai Gelora. Nah, karena Partai Gelora ini kan bagian dari Koalisi Indonesia Maju ya, tapi dia partai non parlemen. Nah, bagaimana dengan putusan nomor 70? Ini nomor 70 ini langsung kaitannya dengan kepentingan putra Pak Jokowi, yakni Kaisang. Ini untuk jangka pendek. Kalau tadi putusan nomor 60 itu untuk jangka panjang, untuk 5 tahun yang akan datang. Tapi sudah mulai proses penjagalannya harus mulai dari sekarang, terutama Anies Baswedan. Sementara kalau putusan 70 itu diajukan oleh 2 orang mahasiswa. Yang pertama adalah Fahrul Roji, mahasiswa dari UIN ya, Universitas Islam Negeri Jakarta, dan kemudian satunya lagi adalah mahasiswa Fakultas Hukum dari Podomoro University. Ini juga sama-sama di Jakarta. Putusan 70 ini mereka minta diubah untuk batas usia calon kepala daerah ya, khususnya untuk gubernur itu mereka minta agar tidak lagi usianya 30 tahun. Nah, putusan itu juga ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, padahal sebelumnya itu ya, Mahkamah Agung itu sudah memutuskan bahwa untuk calon kepala daerah itu, untuk gubernur dan calon wakil gubernur itu, usia 30 tahun itu bukan pada waktu penetapan calon, tetapi pada waktu pelantikan. Ini kan putusan yang sangat aneh, dan kemudian itu segera dibuat oleh PKPU-nya. Dan kita pasti sudah bisa mencurigai bahwa ini kaitannya dengan keinginan dari Pak Jokowi dan Kaisang untuk maju ke pilkada. Kenapa seperti itu? Karena Kaisang ini lahir pada 25 Desember 1994. Jadi pada waktu nanti pendaftaran tanggal 27 sampai 29 Agustus usianya belum 30 tahun. Bahkan pada saat penetapan pada tanggal 22 September itu usianya Kaisang itu juga belum cukup 20 tahun. Jadi kalau diubah oleh KPU itu menjadi tanggal 1 Januari 2025 ya, pada saat nanti pelantikan itu usia Kaisang itu sudah 30 tahun, memenuhi syarat. Dan walaupun Anda boleh protes, mana ada syarat kok pada waktu pelantikan, bukan pada waktu pendaftaran ya. Tapi itulah keajaibannya, dan itulah yang terjadi. Kemudian gara-gara keputusan dari Mahkamah Konstitusi itu, kemudian ya itu batal putusan itu. Nah, ini yang kemudian coba diterpedo oleh Badan Legislasi di DPR. Kenapa kemudian saya menyimpulkan bahwa ini kecolongan ya, Pak Jokowi atau istana ini kecolongan, dan tampaknya dia tidak lagi menjaga dengan penuh Mahkamah Konstitusi sehingga bisa muncul putusan yang aneh-aneh semacam ini. Sebenarnya putusan yang normal, tapi saya kira mungkin bagi istana ini akan dianggap aneh, itu karena putusan ini sesungguhnya sudah diputus pada tanggal 1 Agustus. Coba saya ajak Anda untuk menyimak ya, ini amar putusan yang dibacakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Soehartoyo. Amar putusan mengadili dalam provisi menolak permohonan provisi para pemohon. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 8 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Kamis tanggal 1 bulan Agustus tahun 2024 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 bulan Agustus tahun 2024 selesai diucapkan pukul 10:13 waktu Indonesia Barat oleh 7 hakim konstitusi karena tanpa dihadiri hakim konstitusi Ridwan Mansur dengan dibantu oleh Rizky Amalia sebagai panitera pengganti
serta dihadiri para pemohon dan atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Jelas tadi ya, disebutkan bahwa tanggal 1 Agustus itu diputuskan dan baru dibacakan pada tanggal 20 Agustus. Memang seperti itu, tapi ini memang cukup lama ya. Pada putusan itu sudah diambil sebelumnya, biasanya dalam rapat antara para hakim di Mahkamah Konstitusi dan baru dibacakan pada tanggal 20 Agustus. Nah, dari situ tadi kita tahu bahwa hanya 8 orang majelis hakim Mahkamah Konstitusi yang memutuskan itu, ya. Salah satunya yang tidak dilibatkan adalah Anwar Usman. Ini paman dari Kaisang. Kenapa? Karena ini bagian dari konflik of interest ya. Jadi kalau konflik of interest berarti kan dia tidak boleh untuk ikut menyidangkan. Hanya saja kemarin pada pembacaan putusan itu yang hadir dari 8 orang majelis hakim itu hanya 1 orang yang tidak hadir, yakni Ridwan Mansur. Berarti memang ini Anwar Usman tidak tahu menahu soal ini ya, putusan yang diambil pada tanggal 1. Dan anehnya ternyata kok ini hebat juga ini, Hakim Konstitusi bisa menjaga rahasia itu sehingga istana bisa kecolongan ya. Kalau istana tahu, indikatornya pasti nggak mungkin itu Kaisang itu mengurus surat menyurat itu pada tanggal 20 Agustus ya. Pasti dia menunggu keputusan lebih lanjut sebelum kemudian mengambil langkah. Tetapi kemudian kedua kita bisa menyimpulkan bahwa istana itu kebobolan atau kecolongan dan kemudian kalang kabut. Reaksi yang muncul itu mengejutkan seperti kemarin itu karena badan legislasi itu kan dilaksanakan sehari setelah putusan itu. Jadi kalau kita menyimak apa yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri dalam rapat dengan badan legislasi, sangat jelas di situ disebutkan bahwa pemerintah itu menerima undangan dari badan legislasi itu, dari DPR tepatnya, pimpinan DPR, yakni wakil ketua DPR yang mengundang, itu pada tanggal 20. Dan surat itu di-screenshot oleh Pak Tito dalam paparannya di badan legislasi. Di situ tanda tangan yang menandatangani adalah Sufmi Dasko Ahmad, wakil ketua DPR ini yang dari fraksi Partai Gerindra. Jadi bayangkan, begitu tanggal 20 diputuskan, kemudian badan legislasi mengundang pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM yang sebelumnya adalah ketua badan legislasi karena baru saja direshuffle oleh Pak Jokowi, itu mereka langsung rapat pada tanggal 21-nya dan tanggal 21-nya itu mereka gerak cepat langsung naik ke Panja dan dari Panja dan kemudian pengesahan dan akhirnya pada tanggal 22 itu rencananya akan disahkan melalui rapat paripurna yang kita sama-sama tahu kemudian gagal itu. Jadi dari situ kelihatan sekali betapa itu tergesa-gesa dan salah satu indikator tergesa-gesanya itu adalah pengakuan dari Muhaimin Iskandar yang juga wakil ketua DPR. Dia lucu ini, Muhaimin mengaku bahwa dia sama sekali tidak tahu menahu soal undangan itu. Gus, ini terkait putusan MK soal persyaratan ambang suara untuk mencalonkan ini kan menjadi polemik. Salah satunya justru balik malah menggodok undang-undang RUU Pilkada dan yang akan ada aksi besar-besaran berikutnya. Tanggapannya dari Gus ini seperti apa? Saya terus terang nggak tahu ini. Tiba-tiba DPR membahas itu. Terus terang saya tidak diberitahu, saya tidak tahu, dan saya bahkan bertanya-tanya, kenapa kok saya tidak diberitahu? Sampai hari ini saya nggak. Tapi PKB jadi salah satu fraksi yang setuju. Iya, saya juga tidak tahu, tidak memberitahu saya juga. Bahkan saya tiba-tiba dapat undangan paripurna, kalau nggak salah besok. Saya juga nggak tahu kapan paripurnanya. Nah, bukan hanya tidak tahu menahu ya, bahkan ketika fraksinya ikut rapat di Balek, ini kan badan legislasi ini kan semua partai-partai punya wakilnya di situ ya. Ini ternyata Caimin tadi mengaku juga tidak tahu. Jadi ini betul-betul operasi gerak cepat dari istana yang kemudian dilaksanakan oleh Sufmi Dasko Ahmad di DPR. Dan sejauh sampai tanggal 21 itu, sampai pengesahan itu sebenarnya sukses, lancar karena PDIP itu walaupun mau protes nggak dianggap karena pimpinan badan legislasi, pimpinan rapatnya pada waktu itu yang memimpin adalah wakil kepala badan legislasi Ahmad Baidowi, ini politisi dari P3, nah ini partai yang tidak lolos parlemen, jadi artinya Baidowi ini tahun depan tidak lagi masuk di parlemen walaupun dia memperoleh suara yang cukup signifikan. Itu dia yang memimpin dan kelihatannya sangat efektif waktu itu ya. Dan kelihatan sekali kemarin yang pasang badan dalam badan legislasi itu 2 partai, yakni Gerindra
dan yang kedua Demokrat. Jadi ini dari situ terkonfirmasi bahwa ini karena, kecolongan, jadi kemudian mereka operasinya tergesa-gesa dan walhasil karena tekanan publik seperti kita tahu kemudian Dasko kan mengumumkan bahwa itu, tidak dilanjutkan ya proses, pengesahan, RUU Pilkada menjadi Undang-Undang Pilkada itu dan, semua putusannya itu mengikuti putusan dari Mahkamah, Konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media yang saya hormati, sehubungan dengan banyaknya pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman awak media kepada saya pada dari siang sampai sore hari ini, perkenankan saya sebagai pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjelaskan tentang revisi Undang-Undang Pilkada. Bahwa pada hari ini tanggal 22 Agustus, hari Kamis, pada jam 10.00, setelah kemudian mengalami penundaan selama 30 menit, maka tadi sudah diketok bahwa revisi Undang-Undang Pilkada tidak dapat dilaksanakan. Artinya, pada hari ini revisi Undang-Undang Pilkada batal dilaksanakannya. Nah, oleh karena itu, sesuai dengan mekanisme yang berlaku, apabila mau ada paripurna lagi harus mengikuti tahapan-tahapan yang diatur sesuai dengan tata tertib di DPR. Dan karena pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, kita sama-sama tahu sudah pada tahapan pendaftaran pilkada. Nah, oleh karena itu kami tegaskan sekali lagi, karena kita patuh dan taat dan tunduk kepada aturan yang berlaku, bahwa pada saat pendaftaran nanti karena RUU Pilkada belum disahkan menjadi undang-undang, maka yang berlaku adalah hasil keputusan Mahkamah Konstitusi Judicial Review yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora. Jadi dari situlah kemudian kalau hari ini kemudian, Humas dari Pengadilan Jakarta Selatan mengungkap bahwa Kaisang itu, sudah mengurus surat untuk kelengkapan, menjadi calon wakil gubernur di, Jawa Tengah dan surat-surat itu diurus bersamaan dengan saat Mahkamah Konstitusi memutuskan, 2 putusan penting tadi, yakni putusan nomor 60 dan 70. 60 tentang ambang batas pencalonan oleh partai-partai, politik untuk kepala daerah, sementara nomor 70 itu berkaitan dengan ini putusan khusus Kaisang kalau kita bisa menyebutnya, karena ini implikasinya itu langsung, mengena pada Kaisang. Jadi ya betul-betul ini, kecolongan. Ini menarik ya, memang selalu ada adagium. Kan kita pernah mendengar ada adagium no perfect crime gitu ya, nggak ada kejahatan yang sempurna gitu ya. Dan ini juga tidak ada perencanaan yang sempurna, walaupun selama ini kelihatannya mungkin atau terlalu pede ya Pak Jokowi bahwa semua lembaga-lembaga ini, semua para petinggi termasuk ketua-ketua umum partai politik bisa diatur sepenuhnya. Bahkan jauh sebelumnya juga dia menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi itu bisa juga dikendalikan sepenuhnya oleh, istana, oleh Pak Jokowi. Ternyata kali ini mereka kebobolan. Saya Subnu Arif dari Forum News Network, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.